Gibran Kecele, langkahnya terbaca oleh PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Hari ini kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Tahun ini tema perayaan Hari Sumpah Pemuda adalah Bersama Majukan Indonesia. Tapi gimana mau maju kalau demokrasi di negara kita sedang berjalan mundur? Padahal ada ribuan bahkan mungkin jutaan pemuda yang sudah berjuang di titik reformasi waktu itu ya. Mereka itu berjuang untuk meluruskan kembali jalannya demokrasi di negara ini. Tapi sekarang kok kondisinya jadi memburuk. Memburuknya demokrasi di negara kita terlukis dengan tepat oleh perkataan seorang pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti. Bivitri menyebut bahwa keliru jika putusan MK dimaknai sebagai membuka jalan untuk anak muda. Karena anak muda yang mendapatkan manfaat dari putusan MK adalah anak muda yang punya hak istimewa. Kalau Anda tidak punya paman hakim MK, tidak punya ayah seorang presiden, Anda tidak mungkin juga umur 36 tahun jadi calon wakil presiden. Demikianlah kata Bivitri. Ini sangat telak menyentil kenyataan yang terjadi sekarang ini. Dari 200 juta lebih penduduk Indonesia, hanya ada satu orang yang bisa jadi cawapres di Pilpres 2024. Semata-mata karena adanya putusan MK itu. Apakah ini adil? Ini buat pemuda dan rakyat Indonesia atau buat ambisi pribadi satu orang saja? Sementara yang jadi capresnya jelas-jelas ikut Pilpres hanya untuk berkuasa. Tidak untuk jadi pelayan rakyat. Tidak untuk mengurus kepentingan rakyat. Maunya berkuasa saja. Apakah ini benar? Kita harus melihat semua fakta politik ini dengan jernih, dengan awas. Jadi kita tahu tujuan orang itu mau berkuasa untuk apa? Untuk seluruh rakyat atau untuk kepentingan segelintir orang saja? Tetap awas dan kita harus tetap waras. Kembali ke anak muda yang merasa dirinya sudah mampu jadi cawapres. Walaupun baru punya pengalaman 2-3 tahun jadi wali kota. Entah dia ini sedang merasa berlomba sama siapa, kok pingin cepat-cepat jadi penguasa negara? Apakah karena ayahnya? Apakah karena ambisi dia semata? Kita tidak tahu ya. Mungkin dia sekarang makin merasa pede, makin pongah, makin sombong, makin merasa selevel dengan para politisi senior negara ini. Karena akhirnya bisa resmi maju jadi cawapres. Dia pun mencoba memainkan strategi agar menarik simpati publik. Ada 2 poin yang dipandang buruk atau negatif oleh publik dalam hal pencapresannya Gibran Rakabuming Raka. Pertama, adanya politik dinasti. Adanya dugaan campur tangan keluarga dalam putusan MK yang akhirnya menjadi karpet merah bagi karir politik Gibran. Kedua, adanya pengkhianatan oleh Gibran yang tidak mundur dulu dari partai PDIP, namun langsung nyebrang dan berselebrasi di kubu lain. Yah, enggak gitu kan cara mainnya? Ada prosedur, ada tata tertib, dan ada sopan santun yang dilanggar. Apalagi partai ini kan partai membesarkan dirinya, yang memungkinkan dia dulu bisa jadi wali kota. Seperti kacang lupa kulit ya.
Nah, untuk menutupi pandangan buruk soal pengkhianatan itu, satu langkah yang diambil Gibran Rakabuming Raka adalah dengan sengaja menggantung status keanggotaannya agar pihak PDIP yang kelihatan mengejar-ngejar Gibran Rakabuming Raka untuk berhenti dari PDIP, atau PDIP mengeluarkan keputusan memecat Gibran. Jika PDIP terlihat sangat keras mengejar agar Gibran mengikuti prosedur partai untuk berhenti dari partai, atau ketika terbit berita di media bahwa Gibran dipecat dari PDIP, PDIP bakal nampak seperti pihak yang lebih kuat. Sehingga kenyataan bahwa Gibran sudah berkhianat dan PDIP sudah terzolimi. Fakta-fakta itu diharapkan bisa hilang dari pandangan publik. Kan PDIP jadi kelihatan keras sama Gibran. Apalagi dalam waktu yang bersamaan, politisi senior PDIP, Bang Adian Apitupulu juga sudah membongkar soal ada pihak yang dulu pernah meminta 3 periode ke PDIP, yang kemudian ditolak PDIP. Adian Apitupulu tidak menyebut yang minta itu Pak Jokowi ya, tapi publik bisa saja menduga bahwa ternyata permintaan 3 periode itu berasal dari pihak Jokowi sendiri. Melihat bahwa PDIP sedang membongkar borok soal 3 periode, Gibran pun menyangka bahwa ada kemungkinan dia juga akan kena. Dan kalau PDIP kemudian menghujat Gibran karena manuver politiknya, maka Gibran bisa terlepas dari pandangan buruk publik terkait pengkhianatan yang sudah dia lakukan. Itu harapannya. Oleh sebab itu, kemudian muncul berita bahwa Gibran menyebut tidak apa-apa jika dicap sebagai pengkhianat karena memilih jadi cawapres Prabowo Subianto. Ini sengaja dibuat seperti itu untuk memancing kegarangan para kader PDIP, agar Gibran dimaki-maki dan dihujat PDIP secara langsung di depan publik. Kan gitu ya taktiknya. Ketika ada yang tampak emosi dan marah-marah, maka publik cenderung akan kasihan sama yang dimarahi, dan Gibran akan mendapatkan simpati. Namun, strategi mencari simpati ini tentunya terbaca dengan mudah oleh PDIP. PDIP itu partai senior ya, bukan kaleng-kaleng. Orang yang baru terjun di politik selama 2-3 tahun saja, masa mau ngadalin PDIP? Ya tidak bisalah. Malah muncul Puan Maharani membantah isu bahwa Jokowi pernah meminta 3 periode pada Ibu Megawati. Ingat ya, Adian Apitupulu tidak pernah menyebut bahwa Pak Jokowi yang meminta ke Ibu Mega. Jadi, bantahan Mbak Puan itu memang ada benarnya. Mengenai Gibran Rakabuming Raka, PDIP hanya mengklarifikasi bahwa secara de facto keanggotaan Gibran di PDIP telah berakhir setelah pendaftarannya secara resmi sebagai cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan ini tidak menghapuskan dosa Gibran yang telah menzolimi dan mengkhianati PDIP. Malah makin menguatkan citra Gibran sebagai orang yang tidak menghargai jasa-jasa partai yang membesarkannya. Kemudian, Adian Apitupulu akhirnya yang memberikan pukulan telak. Adian menyebut bahwa PDIP tidak punya waktu untuk penyesalan ketika dikhianati oleh Gibran yang masih berstatus jadi kader PDIP ketika jadi cawapres Prabowo Subianto. PDIP tidak baperan, kata Adian Apitupulu, karena bagi PDIP lebih baik memikirkan rakyat, bangsa, dan negara. Dengan belak-belakan, Adian Apitupulu bilang bahwa dia tidak akan memikirkan Gibran. PDIP akan terus bergerak maju
untuk memenangkan pasangan Ganjar Mahfud yang rekam jejaknya bersih dari ceceran, darah, dan korupsi. Yah, ini fakta kan? Ngapain partai sebesar PDIP mikirin Gibran lagi? Masih banyak kader PDIP yang jauh lebih bagus ketimbang Gibran Rakabuming Raka. Yang tahu sopan santun, tahu balas budi, tidak seperti kacang yang lupa kulitnya. Dalam rekam jejak PDIP, sudah terbukti bahwa tidak perlu jadi anak presiden untuk bisa dicalonkan menjadi presiden. Bahkan anak ketua umum partai pun bisa legowo kalau memang ada orang lain yang dinilai lebih mampu untuk jadi calon presiden. Buktinya Pak Jokowi bisa jadi presiden, dan sekarang Pak Ganjar Pranowo yang jadi calon presiden. Orang tua mereka bukan elit politik, bukan presiden, tetapi semua datang dari rakyat biasa. Dan citra Gibran Rakabuming Raka tetaplah akan jadi seorang pengkhianat yang menzolimi partai yang telah membesarkannya. Gibran tetap menjadi simbol pengkhianat dan dinasti politik. PDIP kok mau dikadalin? Ya nggak bisa, Mas. Saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita tetap perjuangkan kebenaran. Jangan gentar dan jangan takut. Kita punya Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan pernah menyerah dalam memperjuangkan Ganjar dan Mahfud.